menentukan 13 kata yang masuk kategori mazid, ya, baik berupa isim maupun fiil pada masing-masing wazan. Nah, ini nanti kalau waktunya cukup kita akan coba, atau nanti kita paksakan untuk mencari 13 kata ini sesuai dengan apa namanya pertemuan di hari ini. Baik, yuk kita terjemah dulu per kata, satu orang satu baris. Saya baris pertama. Baris kedua dimulai dari yang terlihat di layar saya. Di baris kedua Bu Erna, baris ketiga Bu Putri, baris keempat Ibu Nur. Ya, baru 1, 2, 3 ya. Ya, betul, baru 3 orang. Nah, berarti nanti lagi ke Bu Erna, ke Bu Putri, ke Bu Nur, dan seterusnya sampai 4 atau 5 kali satu orang. Kalau tidak ada lagi kawan kita yang bergabung. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna, mereka menginginkan, mereka menghendaki. Ya, yuriduna, mereka menghendaki, mereka menginginkan, an, bahwa yutfi'u, yutfi'u ini fi'il mudhari', mereka memadamkan, ya. Aslinya adalah atfa'a yutfi'u, ya. Atfa'a yutfi'u artinya memadamkan. Nur Allah, nur, ya, cahaya Allah, nur Allah, cahaya Allah. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah bi afwahihim, bi artinya dengan, afwahi, afwah bentuk jamak dari fahun. Fahun itu sama dengan famun, artinya mulut. Fahun sama dengan famun. Fahun ini jamaknya adalah ini dia, afwahun, mulut-mulut, him, mereka. Jadi mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Maksudnya mulut-mulut mereka itu mereka gunakan untuk memadamkan cahaya Allah. Dengan cara memfitnah misalnya, dengan cara berbohong misalnya, dengan cara menuduh misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Wa ya'ballah, wa ya'ba, wa-nya, dan ya'ba, aba, ya'ba artinya menolak. Allahu, Allah, dan Allah menolak. Illa, kecuali, an, bahwa. Oke, saya sampai situ. Nah, ini aba ya'ba artinya menolak, atau boleh juga enggan, sama saja ya. Dalam hadis mungkin Ibu pernah dengar, Rasul pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk ke surga. Kemudian kata Rasul, illa man aba, kecuali yang enggan, yang menolak. Illa man aba, pakainya aba itu sama dengan sini, ya ba, menolak. Nah, para sahabat bertanya, kok ada orang yang menolak untuk masuk surga? Ada. Siapa tuh? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Yang taat kepadaku masuk surga, yang bermaksiat atau tidak taat kepadaku masuk neraka. Baik, itu ya ba atau aba, artinya menolak atau enggak. Saya sampai situ. Dilanjut oleh Ibu Erna. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yutimma, menyempurnakan. Bagus. Nurahu, cahayanya, walau dan walaupun, kariha. Walau satu, maaf saya potong. Walau dia kita artikan walaupun saja, ya. Walaupun, meskipun, gitu ya. Walaupun. Ya. Kariha apa ya? Kariha apa tuh? Membenci atau tidak suka. Benci itu kan tidak suka ya. Kariha, makanya maaf saya potong. Ada hukum, ada 5 hukum dalam agama Islam. Ada sunnah, ada wajib. Nah, diantaranya ada makruh. Makruh itu apa? Sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dia nggak nyampe haram. Tapi kalau orang melakukan itu makruh, dibenci. Ya, jadi ini kariha, membenci. Boleh juga tidak suka. Silakan.
Walaupun Allah membenci al-kafirun, orang-orang kafir. Walaupun nggak ada Allahnya, Oh, enggak. walaupun orang-orang iya, walaupun orang-orang kafir membenci. Nurahu itu nurhunya kan Allah ya Ustaz. Ya, kalau nurahu, nurnya, hu-nya kembali kepada Allah. Tapi di sini karihanya ini satu kata, nggak ada dianya. Meskipun karihal kafirun, orang-orang benci, orang-orang kafir membenci, orang-orang kafir tidak suka, gitu ya. Huwallazi, dialah orang-orang, Ya, arsala, dialah yang, dialah yang dialah orang yang satu ya. arsala, utusan. Arsala fi'il madhi. Mengutus. Iya, betul. Dialah, huwa, dialah yang arsala, mengutus. Dianya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah mengutus. Arsala fil madhi, domirnya huwa. Hebat, Ibu Erna Ahsanti. Ibu Putri, baris ketiga. Rasulahu, utusan-utusannya, satu ya, utusannya Ya. Utusannya bil huda, dengan petunjuk. Iya. Wadini, dan agama. Al-haqqi, yang hak, yang benar. Betul. Liyuzhirahu, untuk dia memenangkannya. Boleh. Memenangkan agama yang hak itu. Iya. Ala, atas ad-dini, agama. Iya. Liyuzhirahu, azhara, yuzhiru. Lihat tuh. Azhara ini fil mudhari'nya. Yuzhiru artinya memenangkan. Untuk, linya untuk atau supaya dia memenangkannya. Nyanya kembali kepada dinil haq. Memenangkan agama yang benar itu aladdin, atas agama-agama lain. Ahsanti, Ibu Putri. Ibu Nur, silahkan. Kulihi, seluruhnya Ustadz ya? Kulih itu Betul. semuanya. Boleh. Semuanya, walaupun kariha, Walaupun, betul. membenci. Kariha membenci, al-musyrikun, orang-orang musyrik. Bagus. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang. Ahsanti, syukran. Ibu Nur. Setelah Bu Nur ada Ibu Umi ya. Umi mau langsung? Ya, insya Allah. Baik, silahkan baris kelima. Keempat. Amanu, beriman. Inna, sesungguhnya. Karihan tadi. Kathiran. Oh, Kathiron semuanya ya? Banyak. Semuanya. Oh, banyak. Banyak atau kebanyakan. Kathiran, kebanyakan. Mina, dari al-ahbari, ulama-ulama. Di sini ulama Yahudi ya? Iya, iya betul. Ahbar itu ulama dari kalangan Yahudi, disebut dengan ahbar. Waruhbani, rahib ya? Rahib. Nah, maaf saya potong Ibu. Kalau ahbar itu ulama dari kalangan Yahudi, kalau ruhban, sampingnya itu rahib, jamaknya ruhban, itu ulama atau orang alim dari kalangan Nasrani. Oke. Kalau ahbar dari kalangan Yahudi, kalau ruhban dari kalangan Nasrani. Silahkan. Layak uluna, sungguh. Iya. Mereka makan ya? Betul. Sungguh mereka makan.
Jadi kalau digabung tuh ahsanti Ibu Umi, hebat. Kalau digabung inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kulun. Sesungguhnya banyak dari kalangan ulama Yahudi war ruhban dan ulama Nasrani la ya'kulun, sungguh mereka memakan. Tuh. Ya, tokoh Yahudi dan tokoh Nasrani mereka banyak makan harta haram ternyata. Dari mana kita tahu? Ini Allah yang cerita. Syukran Ibu Umi, ahsanti, hebat. Kembali ke Ibu Erna, baris ke-6. Baris ke-6. Amwala, harta, annas, Harta-harta. harta-harta, annas, manusia. Mm-mm. Bil batili, dengan batil. Iya. Wa yasudduna, dan mereka yasuddu apa Ustaz? Yasuddu. Sodda yasuddu, artinya menghalang-halangi. Dan mereka menghalang-halangi Iya. an dari sabili jalan Allah. Mm-mm. Dengan jalan Allah. Wallazina, dan orang-orang yang Ahsanti, syukran Ibu Erna. Tafadhali Ibu Putri. Yaknizuna, apa ya? Menyimpan ya Ustaz ya? Betul. Kanaza yaknizu. Kanaza yaknizu artinya menyimpan. Makanya ada kanzun. Kanzun. Kanzun itu bisa artinya tempat menyimpan. Kanzun. Nah, di sini kanaza fil mudhari'nya ini yaknizu. Mereka menyimpan, mereka bisa juga menimbun juga bisa. Silahkan. Az-zahaba, emas. Iya, Al-fiddah, wal-fiddah, dan perak ya Ustaz ya? betul. Wala, dan tidak yunfiqunaha, menafkahkannya. Boleh, maaf saya potong. Yunfiqun boleh menafkahkan, boleh menginfakkan. Ya, menginfakkannya. Anfaqa yunfiqu. Betul. Anfaqa yunfiqu. Ya. Baik. Syukran Ibu Putri. Dilanjutkan baris ke-8 Ibu Nur. Sabili, jalan Allah, Iya. ya Allah. Fabashirhum. Maka beritakan kepada mereka. Ya, beritakan Diajar. kabar gembira, basyir, atau sampaikanlah kabar gembira. Kabar gembira Ustaz ya. Ya, sampaikanlah basyir artinya sampaikanlah kabar gembira. Beritakanlah dengan berita gembira. Gembira. Ya. Bi'adzab bin alim, dengan azab yang pedih. Pedih Ustaz Iya, ya. betul. Betul, pedih. Yauma, di hari. Iya. Yuhma. Apa Usmat yuhma? Ahma yuhmi, di sini yuhma pasif, dipanaskan. Pada hari yuhma dipanaskan. Dipanaskan. Alaiha, atasnya. Iya. Syukran. Ustaz, punten tadi apa fi'il madinya apa Ustaz? Yuhma Ustaz. Ahma yuhmi. Ahma yuhmi artinya memanaskan. Ahma yuhmi. Nah, di sini yuhma berarti pasif tuh ya. Dipanaskan. Kalau fi'il mudhari kan ua. Harokatnya ua, u di awal, a di akhir. Jadinya yuhma, di sini yuhma dipanaskan. Jadi yauma yuhma 'alaiha, pada hari yuhma dipanaskan 'alaiha, atasnya. Syukran Ustaz. Afwan. Oke.
Ibu-ibu lihat semua alaiha, nyanya kembali kemana nih? Yang dipanaskan apanya? Neraka apa? Neraka ya ini ya. Neraka Apa, ada di bawahnya hartanya nih, ya? finari. Kembali kepada zahab wal fiddah. Oh, nah. Jadi ini ayat tentang azab atau ancaman Allah kepada orang-orang yang menimbun, yang menyimpan hartanya dari emas dan perak dan tidak memberikan zakat di jalan Allah. Nanti apa yang ditimbun itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bagian bawah nanti akan disetrikakan kepada orang yang tidak mau membayar zakat itu. Ya. Baik, syukran. Setelah itu tadi Ibu Nur ya. Sekarang tadi Ibu Putri bukan nih? Lupa kok saya jadi. Saya. Ibu Nur ya? Oh, Bu Nur ya. Iya. Berarti Ibu Umi. Silakan. Fi 9. dalam ya fi dalam nari neraka jahannam neraka jahanam patuk wa ya patuk wa maka dibakarlah ya, atau boleh disetrikakan tukwa. Kita bisa Apa itu bedakan Ustaz? Madinya Ustaz. Aqua yukwi. Aqua yukwi itu artinya menyetrika, Bu. Aqua yukwi artinya menyetrika. Nah, di sini tukwa fil madhi fil mudhari pasif, disetrikakan. Ada bahasa yang lain enggak ya? Disetrikakan. Jadi ya, disetrikakan, ya ditempelkan ke dalam tubuh kita. Tubuh orang yang tidak mau bayar zakat. Fatukwa, maka disetrikakan. Silakan. biha dengannya. Ya, dengan harta tadi ya. Ya. Jibahuhum dahi Betul. mereka. Maaf saya potong. Jibahun bentuk jamak dari jabhatun. Jibahun, ini kan jibah tuh ya. Jibah bentuk jamaknya. Tunggalnya adalah jabhatun. Jabhatun, jim, baha dan tamarbuto digabung semua tulisannya disambung. Jabhatun artinya dahi. Jibahun dahi-dahi. Maka disetrikakan dengannya. Apa yang disetrika? Jibahuhum dahi-dahi mereka. Naudzubillah. Lanjut. Wajunubuhum dan lambung mereka. Ya, junubun itu bentuk jamak dari janbun. Junubun itu bentuk jamak dari janbun. Janbun itu ya boleh kita artikan lambung. Perut ya. Atau perut bagian sisi sebelah kanan kiri kita tuh, Bu. Maaf, di bawah ketiak tuh sampai bawah itu disebut dengan janbun. Ya, bisa kita artikan lambung atau bisa juga kita artikan sisi kanan atau sisi kiri. Ya, janbun. Ini jamaknya junubun. Pertanyaan saya, kalau mandi junub. Kalau mandi junub, nunnya nggak panjang ya. Junubun. Gitu ya. Junubun. Kalau junubun berarti dalam keadaan hadas besar. Kalau ini wawunya nunnya panjang. Junubun, jamak dari janbun. Oke. Beda panjang sedikit Iya. aja udah beda. Betul, sudah beda. Makanya nggak boleh panjang pendeknya salah. Penyebutannya sudah makna salah tuh. Salah manjangin, salah mendekin, sudah salah. Ya, kalau kita sering dengar atau sering menyebut junub, junubun, nunnya pendek, junubun. Kalau ini junubun, bentuk jamak dari janbun. Artinya lambung atau bagian kiri dari bagian sisi kiri atau kanan dari tubuh manusia. Syukran Ibu Umi. Kenapa Bu Erna? Kalau tentara Junudun, pakai dal. masih Mirip lagi tuh ya. Junudun. Kalau dosa apa dosa? Kalau dosa dzunubun.
Tuh. Ya, mirip semua tuh ya. Kalau dosa pakai zal. Dzunubun. Ya Allah. Ya, bagus berarti Ibu ingat-ingat, ada yang ingat dosa, ada yang ingat tentara tadi tuh. Hebat. Iya, udah juz 10 hebat atuh. Amin ya Allah. Doain ya Allah. Oke. Baik, makasih Bu Umi Ahsanti. Setelah Bu Umi ada Bu Ambar, berarti Bu Ambar langsung boleh? Baris boleh. ke berapa tuh? 10. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zuhuruhum, dan punggung mereka. Ya, maaf saya potong lagi. Zuhur itu bentuk jamak dari zahrun. Bentuk jamak Zahr. dari zahrun, ha dan ra disambung semua. Zahrun artinya punggung. Kalau banyak punggung atau punggung-punggung, zuhur. Nih dia. Makanya sholat zuhur disebut dengan sholat zuhur. Sholat zuhur disebut dengan sholat zuhur itu karena matahari di punggung langit geser dikit. Di punggung langit, di tengah langit geser dikit. Nah, masuk sholat zuhur. Tulisannya sama, Kalau zuhur juga gitu. Kalau Hah? dohir. Zahira, nampak jelas. Kalau yang di tengah, di punggung sesuatu, di tengah sesuatu kan nampak jelas kan? Oke. Baik. Lanjut. Akar katanya sama Pak Ustaz enggak? Gimana, Bu? Akar katanya sama enggak? Sama semua. Halo? Halo, Halo? ya. Iya. Sama semua, Ibu. Zuhrun, zahrun, zuhurun, zahirun, zahirun, sama semua. Oh, itu sama ya. Oh, ya Sama Allah, bisa punggung, bisa dohir ya. Ustadz di atas Kedutaan ya? tadi ada yuzhiro juga Ustadz ya. Sama, bagus. Di baris ketiga, liyudhira, sama. Tadi kan memenangkan ya. Memenangkan itu maksudnya membuat sesuatu di tengah. Kalau di tengah kan dia paling kelihatan. Jadi maksud di yudhira di ini nih, di baris ketiga, memenangkan itu maksudnya membuat sesuatu atau membuat agama Allah itu ada di tengah. Yang lain tidak kelihatan, berarti memenangkan gitu. Ya, baris ketiga tuh. Tafsirannya itu yudhira, memenangkan, mengungguli. Oke. Mengunggulkan Ustadz. Mengunggulkan ya, bukan mengungguli ya. Mengunggulkan. Membuat dia di tengah, membuatnya di tengah, menjadikannya di tengah, menjadikannya unggul, menjadikannya menang. Ya. Mangga. Lanjut ya. Boleh? Coba inilah Ya. apa ya? Kanaztum, kalian simpan di anfusikum, untuk diri kalian. Fadzuku, maka rasakanlah. Iya. Ma, apa yang kuntum, kalian adalah. Ahsanti. Syukran. Kanaztum. Nah, Ibu-ibu lihat tuh, kanaztum fil madhi, kanaza. Kalau fil mudhari'nya ada di baris yang tadi kita baca, baris ke-7. Yaknizun. Nah, itu fil mudhari'nya tuh. Menyimpan. Betul, yaknizu. Betul, kalau huwanya yaknizu. Di sini fil madhinya kanaztum, kanaza. Syukran. Kembali ke Ibu Erna, baris ke-11. 11. Taknizun. Yang kalian simpan. Iya. Inna, sesungguhnya, iddata jumlah. Boleh. Boleh jumlah, boleh bilangan, sama saja. Asyuhuri, bulan. Jamak dari? Syahrun, Bagus. Syahrun, syuhurun, betul. bulan-bulan. Mm-mm. Inda, di sisi Allah, asna, isna, 12. Iya. Ithna asyara, betul Ibu Erna, 12. Ahsanti. Hebat Ibu Erna.
Syuhur Kalau- jamak dari syahrun. Itu bulan yang Syahrun. dimaksud bulan yang ada di dalam kalender. Ya. Oh, Kenapa Bu kalau Ambar? kalau bulan Komar apa itu? Komar. Kalau qamarun itu bulan yang ada di langit. Oh. Ya, kalau yang di dalam kalender syahrun. Ya, yang Hmm. namanya Pak Komar berarti Bapak bulan yang ada di langit. Kalau Iya, namanya Syahrul Gunawan, Syahr, nah, itu bulan yang ada di kalender. Bulan Oh. Gunawan. Iya, iya. Iya. Nah, Syukran, ada Pak satu Ustaz. lagi Bu, ya, satu lagi bulan namanya hilal. Oh, Hilal. ya. Hilal, apa tuh? Itu bulan apa tuh? Awal Baru. bulan. Ya, bulan baru, awal bulan. Ada satu lagi bulan juga tuh, namanya Badr. Tola al-badru alaina. Al-badr. Tola al-badru alaina. Telah muncul bulan purnama. Nah, itu Badr. Bukan bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Sunda Badr apa tuh? Eta mah Badar mah Bangor. Badut. Berarti ada 4 tuh ya. Ada syahrun, ada qamarun, ada badrun, ada hilalun. Itu terjemahannya bulan-bulan juga tuh. Oh, Cuma kita sudah tahu bulan purnama itu Badr, bulan purnama itu Badr, bulan awal bulan itu namanya hilal, makanya ada ru'yatul hilal. Kalau yang di kalender itu syahr, kalau bulan secara umum qamarun. Sahur dengan sahur beda nggak? Apa? Sahur. Sahur pakai ha, pakai sin. Sahur, Oh iya iya. sahur. Waktu sahur, waktu sebelum subuh. Iya iya. Baik, Iya, syukran. iya. Sekarang 12 ke Ibu Umi. Ibu Putri. Syahron bulan. Iya, Fi di dalam kitab Allahi Allah. Di dalam kitab Iya. Allah. ya, maaf saya potong. Kitab di situ tafsirannya adalah ketetapan. Jadi maksudnya kitab, kan kitab itu kan tulisan ya. Kalau Allah sudah tulis, berarti sudah ditaruh di kitabul di dalam lauhil mahfuz, dalam kitab. Nah, kitab di sini maksudnya ketetapan. Jadi fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah. Jadi 12 bulan itu sudah ada dalam ketetapan Allah yang kemudian diilhamkan kepada manusia. Jadi semua manusia ngitung bulan itu ada 12, nggak ada yang lebih. Itu sudah Allah tetapkan tuh. Lanjut. Yauma pada hari. Iya. Khalaqa dia menciptakan Mm-mm. as-samawati langit-langit Iya. wal ardo dan bumi Mm-mm. minha darinya. Santi. Syukran. Hebat. Darinya, nyanya kembali kemana tuh? Bulan. 12 Ya, bulan. 12 bulan. Betul. 12 bulan. Darinya, dari 12 bulan itu, begitu ya. Syukran. Ahsanti Bu Putri. Oh, minhanya Ibu Nu- nyambungnya ke bawah Ustadz ya. Kenapa tuh? Minhanya apa khobar muqaddam mubtadanya Iya. masih di bawah ya? Ya, Oh iya iya. mubtadanya, mubtada muakhar, Iya, iya. arba'atun. Silahkan, Boleh- Ibu Boleh Nur. tanya, Pak Ustadz? Ya, boleh. Wambar. Di sini ada syuhuri bulan ya, ini sahron bulan juga. Nah, Ya. itu kan ini kan berarti kan beda akhir kalimat ya, akhir kata gitu. Mm-mm. Eh, Kalau syahron itu Apa bentuk namanya? tunggal, kalau yang ya, syahronnya tunggal, syuhur jamak taksirnya. oh, syuhuri. Syuhuri. Syuhur jamak taksir dari syahrun atau syahron di sini. Oh, syukron Pak Ustadz. Iya. Baik. Jadi mufrad dan jamak taksirnya. Ya, saya nyari-nyari ini apa akhir kalimat kasroh kok nggak ada ininya gitu. Nggak ada Iya. tanda-tanda mengkasrohkan maksudnya. Kalau yang syuhuri ya. Kalau Iya. syuhuri itu karena dia
mudhaf ilaih karena ada iddah syuhur, jumlah bulan. Jumlah Oh. bulan-bulan. Jadi dia sebagai mudhaf ilaih karena itu kasrah. Syuhuri. Berarti mudhofnya indahu, Mudhafnya iddata. iddata, betul. Iddata, oh iya. Oh, mudhof. Iya, iya. Oh, Oh. hebat. Keren, Afan. Ke Ibu siapa? Ibu Nur. Silahkan. Arba'ah 4. Hurum. Haram apa Ustaz? Hurum jamak dari haram, betul. Hurum jamak dari haram. Apa tuh? Haram suci. Haram suci. Ya maksudnya arba'atun hurum. Ada 4 yang haram, yang suci. Maksudnya bulan-bulan haram, bulan-bulan yang suci. Ya. Sama dihormati sama nggak Pak Ustaz? Boleh disucikan, dihormati, betul Ibu, sama. 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang suci, boleh. Termasuk Enggak. sekarang ini Tat ya. Ya, apa saja tuh 4 bulan yang haram? Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Muharram, satu lagi Rajab. Rajab. Iya, betul. Rajab. Hari ini, bulan ini kita masih di bulan haram. Ustadz, kenapa makanan ada yang haram nih sama nggak artinya Ustadz? Sama Ibu. Oh, Jadi Kok kayaknya berlawanan gitu. gini. Jadi haram itu maknanya bisa disucikan, bisa dimuliakan, bisa diharamkan. Nah, hubungannya apa? 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang disucikan, hukumnya haram melakukan kezaliman. Oke. Tanah haram itu tanah yang disucikan, tanah suci, ya kan? Dimuliakan, dihormati. Haram hukumnya bagi orang non muslim. Ya. Nah, maka perempuan bahasa Arabnya apa? Perempuan itu bisa mar'atun gitu ya. Tapi juga dia bisa dikatakan harami, bisa disebut haram. Nah, kenapa kenapa? Bukan istri, tapi perempuan ya. Perempuan secara umum, ya. Kenapa dia dihormati tuh? Karena dihormati, haram oleh sembarangan orang disentuh, gitu. Jadi ada apa namanya? Ada hubungan. Ya. Syukran Ustadz. Afwan. Baik. Tadi siapa tuh? Bu Nur ya, silahkan. Zalika, demikian itu, ad-dinu, agama, al-qayyim, yang lurus. Iya. Fala, maka janganlah tazlimu, kalian menzolimi. Maaf saya potong. Ini nih. Kenapa diharamkan tuh? Dihormati, tapi kok haram? Haram apanya? Ini haram nih. Fala tazlimu, maka janganlah kalian menzolimi diri kalian. Nggak boleh bermaksiat secara khusus di bulan-bulan itu. Ya, di seluruh bulan nggak boleh bermaksiat. Tapi karena bulan ini terhormat, maka ada keharaman tuh. Keharamannya apa? Melakukan kezaliman, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Lanjut Ibu Nur. Berarti masih bulan ini masih ya Pak Ustadz ya? Masih, ini kan masih Zulqa'dah ya. Zulhijjah. Zulhijjah. Ya, Zulhijjah. Berarti Nanti setelah ini Muharram. Ya. 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 Ya, Berarti ini masih ini bulan haram. kali lipat masih. Melakukan Iya. kezaliman Iya. 2 kali lipat. Kebaikan. 2 kali lipat, iya. betul. Ya. Hmm. Baik, Bu Nur dikit lagi. Ya. Fihinna, di dalamnya. Iya, di Hinnanya apa? dalamnya. Hinnanya kembali kepada arba'atun hurum. Di dalam mereka, di dalamnya, di dalam bulan-bulan haram itu. Janganlah kalian menzalimi di bulan-bulan haram itu. Syukran. Ahsanti Bu Nur. Setelah Bu Tanya ya. Nur, Bu Umi. Boleh Ustadz. Boleh. Koyum di sini kan koyimu itu yang lurus. Kalau ya hayya koyum
qayyum itu apa beda? Ya, qayyim ataupun qayyum, asma Allah, nama Allah tuh qayyum, diambil dua-duanya, qayyim juga sama, diambil dari kata yang sama, diambil dari qama yaqumu, artinya berdiri. Sudah? Berdiri itu secara umum orang berdiri kan lurus kan. Kalau orang berdiri tapi nggak lurus, ya susah dibilang orang itu berdiri gitu. Nah, maka qayyim di sini kita artikan lurus. Agama yang berdiri, maksudnya agama yang lurus. Nah, yang Ibu tanya, tadi Bu Ambar tanya, Allah Maha Qayyum. Secara bahasa qayyum itu Allah Maha berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu maksudnya apa? Tidak butuh orang lain, tidak butuh pasangan seperti kita. Tidak butuh anak-anak, tidak butuh orang tua, tidak butuh mertua, tidak butuh tetangga dan seterusnya. Ya, qayyum, berdiri sendiri. Yaum. Oke. Oh iya, syukran Pak Ustadz. Afwan. Bu Umi 14. 14 nih. Anfusahkum, diri kalian, Betul. waqatilu, maka perangilah, dan perangilah Hebat. al-musyrikina, orang-orang musyrik, kafatan, ya semuanya ya. Semuanya boleh. Kama, apa ya? Sebagaimana. Iya, hebat. Kama sebagaimana. Syukran Ibu Umi. Hebat Bu Umi. Ahsanti. Terakhir Ibu Ambar 15. Yuqatilunakum, mereka memerangi kalian. Yuqatilunakum, kalian kafatan, semuanya atau menyeluruh. Betul. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwa sungguh Allah ma'a bersama al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ahsanti. Syukran Bu Ambar, syukran ibu-ibu semua yang sudah membaca 15 baris dengan sangat baik. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali tadi. Alhamdulillah semua hebat ya, bagus. Yang mau bertanya boleh sebelum kita lanjut sambil istirahat. Ya, di sini saya mikirin ini 4 yang dihormati. Arba'atun hurumun. Arba'atun hurumun ini apa Pak Ustadz, ini kan mudhof ilahi atau apa? 4 yang dihormati atau apa ini? Ya, 4 yang dihormati. Arba'atun hurumun. Ini namanya, ada yang tahu? Yang lain barangkali? Naat 2 kata, ya betul. Naat man'ud. 2 kata yang saling sifati. Arba'atun hurumun. Arba'atun itu man'ud, hurumun naat. Naat itu apa? Naat itu artinya sifatun. Sifat yang dihormati. Naatun, ya naatun itu artinya sifat. Lihat ibu-ibu semua. Arba'atun hurumun. 4 bulan hurumun yang dihormati. Berarti sifatnya mana? Naatnya mana? Naatnya adalah hurumun. Ya kan? Mana yang disifati? Arba'atun, 4 bulan. Sama saya kalau bilang begini. Zaujatun solihatun. Zaujatun solihatun. Berarti istri yang solehah. Ya, istri zaujatun itu man'ud yang disifati, sifatnya apa? Solihatun. Solehah. Ini juga sama. Arba'atun 4 bulan, berarti dia man'ud yang disifati. Sifatnya mana? Hurumun yang dihormati. Itu berarti kan sama-sama itu ya, sama-sama Hebat. pandi. Betul. Sama-sama harus sama dalam jumlah dan harus sama dalam jenis kelamin. Iya. Arba'atun kan jamak tuh. Ya, maka hurumun bentuk jamak juga dari haramun. Iya. Ya, jumlahnya sama ya. Baik, afwan.
nggak ketemu makna man'ut. Jadi apa ini teh? Gitu. Alhamdulillah. Naat manut jelas ya yang disifat. Biasanya terjemahannya Bu pakai yang. Ya, wanita yang solehah, masjid yang besar, Quran yang mulia. Oh, Gitu ya. iya. Laki-laki yang ganteng gitu. Oh iya. Baik, Pak Ustadz. Oke, Terima kasih. itu naat manut. Sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Mungkin di luar itu nanti ya, saya ada pertanyaan sedikit, Pak Ustadz. Boleh. Di ayat di surat 24 An-Nur, apa ayatnya 60, Pak Ustadz. Ya. Itu apakah umur yang sudah tidak haid, sudah menopause, sudah tidak wajib lagi memakai kerudung, sudah tidak punya keinginan menikah lagi gitu? Ya. Halo? Ya, Pak Ustadz. Ya, gimana? Saya di ayat surat 24, surat Ya. An-Nur ayatnya 60, Pak Ustadz. Iya, oke. Ya, maksudnya di situ kan bunyinya sudah tidak wajib lagi yang berusia udah tua, maksudnya udah tidak haid atau mungkin sudah menopause atau sudah melahirkan lagi. Ya. Dan tidak punya keinginan menikah. Maksudnya berarti kita sudah bebas untuk nggak pakai kerudung, walaupun memang lebih dihormati, lebih bagus pakai kerudung, tapi sudah tidak ada nilai dosa lagi kalaupun kita membuka aurat di depan yang bukan mahram. Iya. Pendapat para ulama kita tentang ayat itu, tentang ayat An-Nur, surat An-Nur ayat 60 adalah itu keringanan untuk orang-orang yang sudah cukup tua, tidak lagi menarik bagi lawan jenis, dia juga tidak lagi tertarik dengan lawan jenis. Ya, misalnya kalaupun ada rambut yang keluar rambutnya warna putih, gitu ya. Kalaupun terbuka, maaf ya, tangannya gitu, apa sih namanya tangan ini nih? Ya, yang kelihatan keriput gitu misalnya. Untuk perempuan-perempuan yang begini tidak seketat perempuan yang belum masa tua itu. Kan saya udah masuk, Pak Ustadz. Ya, Ibu mah masih menarik bagi laki-laki yang lain. Saya dikirain gini, Masih Pak pakai Ustadz. lipan, pakai masker. Kalau Bu Ambar mah masih bahaya ini, kalau udah buka-buka dikit nggak boleh. Bahaya. Kan saya udah masuk tuh dengan kriteria itu, maksudnya berarti saya pikir kan saya masih boleh buka kerudung depan apa yang bukan mahram gitu, pikir saya. Ya, jadi saya bilang saya mau melakukan itu udah tidak kena dosa, maksudnya gitu, Pak Ustadz. Enggak, masih. Itu lihat, kan ada ayatnya layar juna nikahan. Tidak, kalau bahasa kita nggak doyan kawin. Ibu Ambar masih doyan nggak? Kalau masih doyan ya harus ditutup atuh. Oh gitu. Iya. Maaf ya. Kalau bahasa kita begitu tuh, apa masih apa namanya tertarik dengan lawan jenis atau dan lawan jenisnya tertarik oleh wanita itu gitu. Kasih nih, Ya. Kebetulan tadi ikut kajian, Pak Ustadz. Jadi saya belum puas, Ustadznya tadi cepat pulang ya karena waktunya udah keburu habis gitu. Jadi saya penasaran, ribut tadi ibu-ibu tuh. Wah, kalau udah kayak gitu kita udah boleh gitu kan, udah boleh buka kerudung nih gitu kan. Jadi saya belum puas, makanya saya bilang apa betul gitu. Makanya saya tanya ulang. Apa PCO tuh loh? Kalau PCO kan aman. Ya, jadi maksudnya itu ya, orang-orang yang sudah tua, dia tidak lagi tertarik dengan lawan jenis juga tidak tertarik lagi dengan wanita ini, kemudian dia juga sudah tidak haid, menopause, kemudian tidak lagi mengandung begitu. Nah, itu umur-umur ya mungkin ya kurang lebih 70-80 begitulah ya.
Jadi tapi kalau umur-umur Bu Ambar ini masih bahaya ini. Belum masuk lah, belum masuk kriteria. Dan bukan berarti buka kerudung gitu, bukan Bu. Maksudnya ya maaf ya, nenek-nenek kadang kan keluar rambutnya gitu ya, 1, 2, 3 helai gitu ya. Atau misalnya sudah sulit pakai apa itu kos kaki gitu kan. Nah itu, jadi bukan berarti dibuka semuanya begitu, bukan. Tidak seketat perempuan yang lain gitu. Oh gitu. Jadi beli sayur nggak pakai kerudung, jadi nggak boleh ya Pak Ustadz? Nggak boleh atuh. Nggak boleh. Kalau nini ya Ustadz ya, nggak apa-apa Ustadz ya. Aku kan udah nini tilu lagi nini. Nini hebring. Ya, ini hebring itu. Syukuran Pak Ustadz, udah itu aja Afwan. pertanyaannya. Baik ya. Oke, nah ibu-ibu semua, alhamdulillah kita tadi sudah istirahat membahas pertanyaan Bu Ambar. Kita coba ke latihan membaca teks yuk. Saya sedikit perbesar di sini di sebelah kiri kita. Ibu-ibu kalau kurang besar ya tulisan Arabnya ya. Iya. Udah. Gimana ya? Dikasih harokat ya, ini maksudnya adalah kita melatih untuk membaca teks Arab yang gundul untuk kita harokati. Ya, ini tafsiran dari ayat ke-35 dan ayat ke-36. Oke. Nah, kita harus memaksakan diri untuk belajar membaca harokat gundul ini. Minimal ada 2 pondasi yang menyebabkan seseorang bisa membaca Arab gundul. 1, dia mengetahui teori materi nahwu dan sorof yang pernah kita lalui di juz-juz sebelumnya. Tadi Bu Ambar kan nanya tentang naat man'ut. Nah, naat man'ut itu kan ternyata termasuk follower dia. Ya kan? Dia ngikutin man'ut. Naat itu ngikutin man'ut. Apapun man'ut itu harokatnya, maka si naat selalu ngikut gitu ya. Mungkin masih ingat dulu tuh. Ya, kapan kata itu rofa, kapan kata itu nasab, kapan kata itu jazm, kapan juga majrur atau jar. Nah, itu berkaitan dengan nahwu, termasuk perubahan kata yang disebut dengan sorof. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mempengaruhi kemampuan kita membaca itu adalah pengetahuan kita tentang banyaknya kosakata. Jadi kosakata tetap pengaruh. Nah, maka kita akan coba untuk membaca sejauh mana kemampuan kita. Nah, hari ini mungkin saya wakili dulu ya, sambil kita bahas. Yuk, kita bareng-bareng. Nanti saya baca 035 dulu, nanti 036 yang mau nyoba boleh. Perhatikan ya, dikasih harokat juga. Ya. Satu Ya, baris, Bu Ambar. satu baris. Gimana Bu Ambar? Satu baris yang di atas dulu. Betul. Satu baris ya. Saya baca yang 035 dulu. Gitu, nanti kalau ibu-ibu mau nyoba 036 ya, biar saya kasih ininya dulu, contohnya. Baik, Pak Ustadz. Baik, ibu-ibu lihat dan simak sambil memberi harokat di bukunya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yaumal qiyamati. Yaumal qiyamati. Pertanyaannya, kenapa yauma bukan yaumi, bukan yaumu? Yauma. Ada yang ngasih Yauma, kalau yauma Hari, itu pada hari. Iya, pada hari artinya. Kenapa yauma enggak yaumu, enggak yaumi, enggak yaumu, enggak mu, mi atau sukun, tapi yauma fathah atau nasab? Ikutin Karena ayatnya. dia apa Ibu? Mengikuti ayatnya, Ustadz. Oh, ngikutin ayat. Oh, ini ya. Ini ya. Yauma. Ya, ayatnya juga pasti punya punya alasan. Ada yang ingat yauma? Yauma itu termasuk sama seperti ini, Bu.
lailan wa naharon misalnya, atau ghadan besok. Apa tuh? Keterangan. Semua keterangan bahasa Arabnya apa tuh? Keterangan tempat, zorof. Ya, keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Sekali lagi, keterangan tempat ataupun keterangan waktu itu dalam keadaan nasab. Oke? Yauma, pada hari. Yaum itu kira-kira zorof zaman apa zorof makan? Keterangan waktu apa keterangan tempat? Yaum. Waktu. Hebat, waktu. Namanya zarful zaman. Ya, yauma. Ya, yauma berarti dia zarf zaman. Jadi nasab ya. Nasab yauma. Oke. Al-qiyamati. Nah, kenapa kiamati? Kenapa kiamati? Enggak kiamata, enggak kiamatu. Mudhaf Karena dia mudhaf ilai. Bagus Bu Putri. Al-qiyamati karena mudhaf ilai. Jadi yauma selain dia zaraf zaman, dia juga mudhaf. Ya. Yaumal qiyamati. Bu, punten sebelum kita lanjut, di kelas lain pertama kali ketemu di pertemuan ini nih masih bingung-bingung, dan kalaupun Ibu masih bingung nggak apa-apa. Nanti justru dengan praktek begini Ibu akan kembali diingatkan tentang mudhaf dan mudhaf ilaihi, tentang mubtada khobar misalnya, tentang isim-isim yang dijarkan dan seterusnya itu ya. Jadi Kalau nggak apa-apa. saya tadi kepikiran nih yauma. Yauma ini nih hari itu tuh ini ya Pak Ustadz, bukannya fiil ya? Berarti Oh. isim ya? Isim. Isim. Iya, Ya. isim ya, bukan fiil. Baik. Yaumal qiyamati. Nah, lanjut. Tud'u. Kalau Ya, Pas- Bu Erna. yaumal qiyamati kan bisa mudhof ilai, harusnya kan yaumul bisa juga ya Pak Ustaz. Yaumul qiyamati. Iya, Mudhof ilai. dia bisa yaumul qiyamati kalau tidak sedang menjelaskan zorof. Kalau tidak sedang, kan ini maksudnya gini, pada hari kiamat. Ada kata-kata padanya itu, ada makna pada. Berarti menunjukkan keterangan waktu. Ya, sama seperti ayat ke-35, lihat. Yauma, pada hari. Hari apa? Hari yuhma alaiha, dibakar atau dipanaskan harta-harta. Gitu ya. Jadi yauma di sini ini menunjukkan zorof, waktu atau keterangan waktu. Sama dengan di sini yaumal qiyamati. Kalau kita baca yaumul qiyamati itu tidak sedang menjelaskan keterangan waktu, hanya sedang awalan ya, awalan isim di awal kalimat begitu ya. Yaumul qiyamati bisa, tapi karena maknanya adalah sedang menjelaskan keterangan waktu, waktu kapan tuh? Waktu di akhir zaman nanti yang disebut dengan hari kiamat, maka kita kasih harokat yauma. Jadi kalau Bu Erna tadi bilang, boleh nggak yaumu? Boleh ketika tidak sedang menjelaskan keterangan waktu. Pertanyaannya yang ditanya Bu Erna dengan ini bedanya yang Pak Ustadz bilang apa ini? Jumlah ismiyah. Yang mana tuh? Yang ini, Ya, yaumal qiyamah. Yang ini, iya, jumlah ismiyah. Karena diawali dengan isim, ya. Yang ini kan yang yaumal qiyamah ya, Bu Ambar ya. Ya, betul. Baik, kita lanjut. Yaumal qiyamati tud'u. Qad tud'u itu artinya diletakkan. Tud'u diletakkan. Qata'a apa qat'i apa qat'u? Tud'u qat'u qat'a qat'i. Qat'u itu qat'i itu artinya potongan. Diletakkan potongan.
Qat'u, qat'a, qat'i. A, I, U. Doa. Foto. Oh, ada A. U. Doa. U apa A nih? U. Baik. Yang betul U. Qat'u, rofa. Pertanyaannya kenapa dia rofa? Dia sebagai apa nih qat'u? Rofanya betul. Qat'u. Sebagai apa tuh? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Hebat. Sebagai naibul fa'il. Kenapa naibul fa'il? Karena sebelumnya ada Majhul. apa, Bu? Apa? Ada fi'il. majhul. Fi'ilnya fi'il majhul atau fi'il pasif. Yang mana yang tuh? Ini lihat di layar yang apa nih, saya kursornya lihat. Tuda'u qat'u. Tuda'u qat'u. Tuda' ini kan fi'il mudhari pasif, diletakkan. Qat'u potongan. Nah, maka sebelum saya ke sini saya mengingat apa teori yang pernah kita sampaikan dulu. Ibu masih ingat ada fi'il dan fa'il. Ya, kaidahnya fi'il dan fa'il. Contohnya qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Halo? Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a adalah fi'il aktif, Muhammadun fa'il. Ya. Jadi kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Qara'a Muhammadun, Muhammad telah membaca. Membaca apa? Maf'ul bihnya Al-Qur'ana. Sudah? Sekarang fi'il fa'ala, fi'il qara'a tadi kita ingin rubah jadi pasif. Jadinya UI dong, quri'a. Oke. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Kita buat pasif jadinya quri'al Qur'anu. Halo? Iya, Pak Ustadz. Al-Qur'anu. Atau saya tuliskan deh. Kalau yang ini nggak ada I-nya, nggak ada UI, nggak ada ini, nggak ada. Ini fi'il mudhari, jadinya UA, tuda'u. Oh. Tuda'u, diletakkan. Apa yang diletakkan? Yang diletakkan adalah potongan. Jadi qat'u sebagai naibul fa'il. Sederhananya begini, Bu. Kalau fi'il itu pasif, maka setelahnya adalah naibul fa'il dalam keadaan rofa. Kalau fi'il itu aktif, setelahnya adalah fa'il, sama-sama dalam keadaan rofa. Itu sederhananya. Lihat sebelumnya, fi'ilnya. Fi'ilnya aktif apa pasif? Saya membaca Al-Quran, sayanya dibuang. Jadinya Al-Quran dibaca. Taunya ingatnya UI doang. Ya, UI untuk fi'il madhi, kalau UA untuk fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Lihat ada ta di awalnya. Iya, baik. Baik. Jadi tuda'u qat'u, ya, diletakkan qat'u, potongan. Yuk, lama-lama terbiasa. Iya. Potongan apa? Qat'u dzahaba bi bu. Zahab artinya emas, potongan emas. Qat'u dzahabu babi. Mana tuh yang kita pilih? Ba. Kenapa? Qat'u dzahaba. Potongan emas. Dua kata, satu makna. Mudhof ilaih. Cakep. Mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih, fathah apa kasrah? Nasab apa majrur? Majrur biasanya. Majrur. Jadi yang benar qat'u dzahabi. Potongan emas. Kenapa dzahabi? Kenapa majrur? Karena dia mudhaf ilaihi. Ibu masih ingat? Mudhaf dan mudhaf ilaihi itu dua kata, satu makna. Potongan emas terdiri dari potongan dan emas, terdiri dari qat'u dan az-zahab. Sudah, tapi maknanya satu, potongan emas. Maknanya satu tuh. Nah, mudhaf ilaihnya harus dalam keadaan majrur. Jadi di sini qat'u dzahabi. Oke? Yuk. Wal fiddatu ta atau ti. Ti. Dan perak ti. Kenapa ti? Karena ada atof. Cakep.
Karena ada waw athof wal fiddati. Oke ya? Alhamdulillah saya senang nih. Lanjut. Finnaru ri. Mana yang betul? Ri. Ri. Kenapa ri? Ada fi, jar. Karena ada huruf jar. Hebat, namanya apa nih? Jar majrur. Cakep. Fa'idha ishtaddat hararatuha hararataha. Mana yang ibu pilih? Fa'idha ishtaddat hararati. Hararah artinya panas. Ishtaddat bertambah. Dan apabila bertambah panasnya. Hararatu tati. Berarti aktif Ustadz nih, aktif. Istaddat fi'il tuh, bagus. Fi'il aktif. Berarti hararatu tati. Hararatu. Hararatu. Bagus, rofa. Hararatu. Kenapa hararatu? Lihat sebelumnya. Istaddat. Bertambah panas. Istaddat fi'il madi. Berarti hararatu sebagai fa'il. Oke? Kelihatan ibu-ibu? Apa? Ya. Istaddat itu fi'il ya. Istaddat itu fi'il. Tanda dia fi'il ini fi'il madi. Ada tak sukun di akhirnya itu. Ada perubahan di akhir. Istaddat. Bertambah. Bertambah apa? Hararatuha. Panasnya. Kalau ada fi'il, maka setelahnya fa'il. Nah, hararatu dalam keadaan rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa? Karena dia fa'il. Oke, hebat. Ya, dhammah ya. Ya, hararatu. Dhammah. Hararatuha. Kita lanjut. Uhriqat. Ini fi'il madi lagi nih. Fi'il madi pasif. Uhriqat, dipanaskan. Biha, dengannya. Jabahu, keningnya. Di sini tidak ada harokat yang apa namanya, yang perlu kita bahas. Uhriqat biha jibahu. Sudah? Ashabuha, ashabiha, ashabaha. Mana yang kita pilih? Saya kasih clue lagi. Uhriqat, dipanaskan, biha, dengannya, jabahu, keningnya. Kening siapa? Ashabuha biha baha. Kening pemiliknya. Kira-kira ashabu babi. Ashabiha. Kenapa ashabi? Bagus, jawabannya benar. Sekarang alasannya. Keningnya tadi apa? Artinya nih bingung saya. Apa? Kening, jibah. Jibahu, keningnya. Tadi apa pilihannya? Bi ya. Kenapa ashabiha? Ada yang kasih pendapat? Ini Saya bingung ini. Masih belum Apa, tahu Bu? ini apa artinya, lagi mikir-mikir ini nih. Nyarinya dari mana ini nih? Baik, saya kasih clue. Uhriqat, dipanaskan, biha, dengannya, dengan harta. Ya, apa yang dipanaskan? Jibah. Tadi apa jibah tuh? Bentuk jamak dari jabhun. Jibah. Jibah itu kening. Kening siapa yang dipanaskan? Kening ashabuha biha apa baha? Kening pemiliknya. Bukan ini ya, tadi keterangan ya. Apa tuh tadi? Lupa lagi saya. Apa? Kening pemilik. Coba Ibu lihat. Dengar. Kening pemilik. Berarti apa kira-kira itu? Mudhaf. Mudhaf ilaih. Iya, dia mudhaf ilaih nih. Jadi jibahu ashabiha. Jibahu ashabiha. Ashabiha. Ashabi sebagai apa? Mudhaf ilaih. Ya. Iya. Satu lagi Bu, sebelumnya tadi jibahu belum sempat kita bahas nih. Jibahu. Kenapa jibahu enggak jibaha, enggak jibahi? Lihat sebelumnya ada uhriqat. Fi'il mudhari, fi'il madhi dalam keadaan pasif. Berarti jibahu sebagai sama seperti qat'u di atas. Ya. Ibul fa'il.
Jibahu naibul fa'il. Ashabiha pemiliknya. Oke, yuk lanjut ya. Wajunubu babi. Wajunubu babi. Bi. Bu. Bi apa bu? Ayo, Bi. boleh bi, boleh bi, boleh bu, boleh ba. Asal punya alasan. Bi aja saya mah karena ada waw. Bagus, ada wow. Sekarang ngatofnya kemana? Gitu loh. Apakah ngatofnya ke ashabi? Apa ngatofnya ke jibahu? Nggak tahu tak ngatopnya Pak Ustadz yang jawab. Kita bahas ya. Coba lihat Artinya tadi Ibu. apa Ustaz? Artinya Ustaz. Uhrikot dipanaskan. Dipanaskan dengannya. Apa yang dipanaskan? Jibahu. Kening-kening. Kening siapa? Ashabiha. Pemiliknya. Bukan hanya kening yang dipanaskan, yang dibakar. Tapi wajunubuhum. Dan lambung-lambung mereka. Jadi junubu. Dia ngatof. Ngatofnya bukan ke ashabi. Tapi ngatofnya ke jibahu. Karena yang dibakar jibahu dan junubu. Oke? Iya. Iya. Tadi sudah bagus tuh. Sama-sama ngatof. Yang bilang yang bilang bi, atof juga karena ada wa. Tapi ngatofnya bukan ke ashabi ya. Tapi ke jibahu. Oh, jadi kalau jibahu jadi dia Junubu. apa namanya? Ya, rofa. Rofa, bagus. Wajunubu. Jadi jibah kan tadi kening tuh yang dipanaskan oleh Allah tuh. Orang yang tidak mau bayar zakat, dipanaskan keningnya. Bukan hanya kening. Junubuhum juga begitu. Apa tuh? Lambung-lambung mereka. Oke, lanjut. Wadhuhuru rori. Dan punggung mereka. Apa tuh? Duhuruhum. Oh, hebat. Ibu Umi duhuruhum. Rofa ya. Kenapa? Karena Atau. oh, alhamdulillah. Oh, lumayan nih. Ibu sudah terbiasa atof, sudah terbiasa mudhof ilaihi, jar majrur. Udah lumayan banget tuh. Oke. Jangan khawatir salah, sebutin aja. Menurut saya kasroh nih. Kenapa? Karena begini. Menurut yang lain domah nih karena begini. Nah, nanti kita pilih mana yang lebih tepat. Oke, lanjut. Wakila dan dikatakan lahum kepada mereka taubihan sebagai ejekan dan dikatakan kepada mereka sebagai ejekan. Ibu lihat, kila. Kenapa enggak kilu, enggak kili? Tapi saya bacanya kila. Kenapa nih? Ada yang tahu? Karena kila termasuk fi'il madhi dan fi'il madhi itu mabni, tidak bisa berubah harokatnya. Harusnya Ya. Kak wakil. Makanya saya dari tadi mikir harusnya Iya. wakili ya. Nggak bisa kila aja sampai hari kiamat. Gila. Karena dia mabni, nggak bisa kilu. Iya, mabni ya. Bisa Ustaz, jadi punten wakil. yang itu taubihon ya? Apa Ustaz? Taubihan ya. Itu yang burung kan diangkat. Artinya taubihon Ustaz? Ejekan, celaan. Celaan. Sudah? Waqila lahum taubihan dan dikatakan kepada mereka taubihan sebagai celaan. Jadi orang-orang yang tadi disiksa, dipanaskan kening, lambung dan punggung mereka dikatakan oleh malaikat kepada mereka sebagai celaan. Apa kata malaikat kepada mereka? Hadza ini malu li la. Ini harta kalian. Ini harta kalian. Coba. Malukum, apa malikum, apa malakum. Ini harta kalian. Coba lihat. Mubtada khobar. Mubtada khobar. Hadza mubtada khobarnya malukum. Ingat, khobar itu rofa. Ini adalah harta kalian. Malu ya. Kenapa? Karena dia khobar malu. Hadzanya apa tuh? Hadzanya mubtada. Kenapa hadza mubtada? Karena mubtada itu isim di awal kalimat. Hadza kan di awal kalimat tuh setelah titik dua mulai lagi. Ya kan? Hadza mubtada. Mubtada khobarnya malukum ya. Ini adalah harta kalian.
saya lupa lagi nih kalau ada mubtada khobar, si khobarnya itu tuh apa namanya? Keterangan ya? Keterangan. Iya, khobar, kabar atau keterangan, betul. Khobar, keterangan. Oh, jadi Iya. kalau khobar itu rofa. Rofa, Dalam konteks- mubtada khobar harus rofa. Oh, iya. Yuk, lanjut. Alladzi, bisa nggak alladzi ya, alladzi, alladzi. Nggak, ada lagi aja. Alladzi aja. Namanya apa tuh? Namanya mabni. Hebat. Mabni ya. Isimnya ini isim mausul. Baik, ini mabni. Ustaz, kok suaranya Am- jadi kecil sih Ustaz? Kecil ya. Coba tes. Ini kayaknya gangguan ini Gede deh. kok. Tes. Gede ya, berarti saya yang kecil. Tes. Baik, kita lanjut ya. Bu Nur gimana? Bu siapa? Bu Putri, aman? Aman ya? Yuk. Amsak tumuhu. Kalian apa namanya? Menyembunyikannya, kalian menahannya. Wa mana'tum, dan kalian menyembunyikannya minhu, darinya. Ini enggak ada yang perlu kita bahas. Amsaktumuhu wa mana'tum, karena ini semuanya fi'il madhi, dan fi'il madhi itu ini ya mabni. Ya. Amsaktumuhu wa mana'tum. Mana'tum, ya. Mana'tum, kalian menahan. Minhu, darinya. Nah, hukukullah, apa hukukallah, apa hukukillah? Coba. Hukuko. Lihat kata-kata sebelumnya. Hukuko, kalian menahan darinya hukuk, hak-hak Allah. Kalian menahan hak Allah. Berarti hukuko, ku apa ki? Ko. Oh, kenapa kok? Tahu? Kenapa kok? Objek. Lihat ada mana'tum, ada fi'il fa'il. Objek. Objek itu apa tuh? Maf'ul bihi. Iya. Mana fi'il fa'ilnya, Bu? Fi'il fa'ilnya ini. Lihat di layar. Mana'tum. Mana'a artinya menolak, menahan. Tum, kalian menahan. Menahan apa? Hukukallah, hak Allah. Lihat, hukukallahu, ha apa hi? Hak Allah. Hak Allah. Berarti hi. Kenapa hi? Mudhaf ilai. Hak Allah. Dua kata, satu makna. Hukukallahi. Hak Allah. Ya. Dua kata, satu makna. Ya. Mudhaf ilai ya. Lanjut. Fadzuku, fanya maka zuku, ini fil amr. Zuku, rasakanlah. Rasakanlah apa? Al-azab, siksa. Rasakanlah zuku al-azabu. Ba apa bi? Silahkan dilihat. Rasakanlah siksa. Lihat kata sebelumnya. Zuku, rasakanlah. Ada fi'il tuh. Rasakanlah. Sama seperti saya bilang ke Bu Nur, makanlah somai ini. Nah, si somai sebagai apa tuh? Saya bilang ke Bu Umi, makanlah. Oh, bagus. Objek itu bahasa Arabnya? Fa'il. Nah, kalau fa'il, subjek. Subjek. Nasib. Objek itu apa? Maf'ul bi. Iya, maf'ul bi. Semua maf'ul bi harus nasab. Ya, maf'ul bi, objek itu harus nasab. Maka di sini apa nih? Fadzukul adzaba. Hebat. Betul ya? Maf'ul bi. Kalau fa'il harus rofa. Kalau maf'ul bi harus nasab. Fadzukul adzaba. Ya. Gitu nih, nanti mungkin barangkali itu tadi ya. Rangkumannya gitu tuh, rangkumannya. Kalau maf'ul bi ini harus rofa, ini harus nasab. Siap. Kalau mudhaf ilai, ininya harus rofa, ininya harus. Itu catat Ustaz. Buat rangkuman Catatan itu, catatan pribadi. Ambar aja Bu, Ambar catat.
Ini nyatetnya kelambatan nih, kecil-kecil soalnya kolomnya. Kecil ya. Ya, nggak apa-apa. Enggak, Bu Putri itu biasanya langsung catatannya lengkap nuh. Saya suka lupakan. Baik, lama-lama sih terbiasa. Saya pengalaman bapak-bapak yang ya sama lah, banyak yang sudah pensiunan begitu. Sudah juz 13. Sama latihan baca gini, lama-lama terbiasa. Mudhaf langsung, mudhaf ilaih, kasroh berarti i gitu. Baca langsung dia. Ya, lama-lama terbiasa. Ya, sambil diharokati langsung ditulis mudhaf atau mudhaf ilaih gitu. Ya ini kecil-kecil amat, bingung nyarinya. Kecil ya. Ya Ustaz, udah penuh semua nih kertas Udah saya. penuh ya? Semua. Iya, iya. Lewat bawah. Gimana ya caranya supaya Tadi saya bingung. Maksud saya ini misalnya ini saya nih udah barangkali Mbak Kata bisa membantu, misalnya kan paling tidak udah yang kecil-kecil begini malah mata saya itu masih udah ini ya, paling tidak ada artinya. Ada artinya di bawahnya kecil juga gitu. Jadi saya teh apa ini teh apa Kalau- artinya. kalau ditambah artinya bahasa Arabnya semakin kecil tuh, Bu. Karena nggak cukup tempat. Ya makanya saya udah bingung ini mikirin ini teh naon, mana artinya juga ini ada banyak yang nggak ngerti ya lah. Artinya saya jelasin aja sama itunya ya. Posisinya. Dia harokatnya apa, posisi sebagai apa. Ya baik, cuma agak unyang-unyang aja ini. Unyang-unyang deh. Nanti kita coba cari cara bagaimana supaya buku kita agak lebar nih. Saya juga bingung nih gimana caranya. Ya paling tidak untuk maksudnya untuk kalau ada Pak Ustadz dibimbing gini ya mungkin barangkali ada ingat gitu. Tapi kan kalau untuk gini ini apa sih, ini artinya apa sih gitu. Ini teh apa gitu kan, itu untuk nyari-nyari begitu kan Agak riuh ya. agak bingung ya. Paling enggak misalkan ini agak ini. Tapi baiklah, nggak apa-apa, untuk sementara dinikmati Untuk sementara saja. dulu kita nikmati ya. Ya. Baik, dikit lagi. Fadzukul azaba, maka rasakanlah azaba, siksa atau azab. Al-muji'u ha'i. Azab yang azab yang berat gitu deh. Maka rasakanlah azab yang berat. Kira-kira muji'u, muji'a, muji'i. Lihat azabnya. Muji'u. Lihat azabnya. Fadzukul azabal muji'u a'i. Muji'u ya. Muji'u Enggak. kenapa? Muji'u. Bu Muji'a. Ambar bilang A, U. Kalau Bu Nur bilang A. Kenapa Bu Nur A? Ini sama kayak Almas. Oh, ngikutin. Betul. Namanya apa tuh kalau sama-sama? Naat man'ut. Naatnya al-muji'a, al-azaba man'utnya. Kan tadi naat man'ut selalu sama tuh, lihat. Ada alif lamnya tuh kan. Al-azaba, al-muji'a. Harokatnya juga harus sama. Azab yang berat. Muji'a. Muji'a, ya. Sama kayak tadi itu almar'atu as-solihatu, almar'ata as-solihata. Tapi kalau almar'ati as-solihati ngikut ya. Apapun harokat harokat sebelumnya atau harokat man'utnya, maka si naat selalu ngikut. Makanya naat itu disebut follower. Ikut aja tuh. Ya, naat man'ut ya. Baik, yuk dikit lagi. Bisa babu babi. Mana yang betul? Bisa babi. Bagus, bisa babi. Kenapa bisa babi? Jar. Karena jar majrur ada ba sebelumnya ya, bi. Oke, bisa babi. Kanzuzazi. Kanza ini artinya menyimpan, menimbun. Karena atau disebabkan. Kanzuzazi. Kanzi. Kenapa kanzi? Masih mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya?
mudhafnya sababi. Sekali lagi kanzi. Kenapa kanzi? Betul tadi Bu Putri, kanzi adalah mudhaf ilaih. Setiap mudhaf ilaih majrur atau kasrah karena penimbunan kum kalian, karena penimbunan kalian, wa imsaku kaki, dan penyimpanan kalian, penahanan kalian, penahanan harta ya. Imsaku ka apa ki? Ada wa-nya tuh. Ki. Bagus. Wa imsaki. Kenapa ki bukan kabil, bukan ku? Karena Atau ada wawunya itu. Saya ulangi, bisa babi kanzikum wa imsakikum. Alhamdulillah, hebat. Lumayan. Semprotin dia deh. Clear ya? Lumayan deh. Nggak apa-apa Bu, puyang-puyang justru bagus itu. Silakan yang mau bertanya. Justru lengkap di sini Pak Ustadz. Saya udah lupa-lupa tuh namanya Danat Manut, udah lewat ya. Jadinya Di sini- diingatkan lagi kan? Ya, di sini mungkin ketemu lagi, tapi di sini misalkan apa namanya pemikiran kita ke sini, tapi ternyata ada lain lagi, misalkan gitu kan. Jadi saya juga lagi meraba-raba ini teh apa sih, tapi ya itu tadi nggak apa-apa Pak Ustadz. Nggak apa-apa ya. Mengingatkan Nanti lagi terbiasa. Nanti terus diingatin lagi yang dulu-dulu alasannya kenapa begitu. Ibu masih meraba-raba, nggak apa-apa. Bagus, diraba-raba aja terus. Nanti lama-lama jelas. Iya, jadi tapi itu tadi maaf nih lagi apa? Lupa-lupa lagi itu lebih tadi apa tadi? Ada apa tadi? Apa tuh? Maf'ul bih, apa mana Maf'ul bih, objek, subjek, misalkan kan ini teh mana keterangan, ini aja salah saya kayak tadi tuh saya malah pemikiran tadi al mau jiu ya. Jiu saya Al-muji'u bilang ya. kenapa jiu saya ingat si apa namanya? Khobar, nakiroh sama ma'rifat saya ingatnya. Jadi kalau misal nakiroh itu kan mau jiu kan, ya kan? Karena ada alif lam tanwinnya hilang gitu. Ternyata ini ada kaitannya dengan Kata sebelumnya. Iya. Ya, Jadi cara menentukan salah satunya lihat kata setelah atau sebelumnya. ya. Karena kan Ya, itu berkaitan. Ya. Ya, itu tadi karena artinya juga saya masih bingung, jadi saya ini apa sih ini? Jadi rabaan-rabaan itu mungkin masih keliru pemikiran-pemikiran. Iya, nggak apa-apa Ibu. Udah bagus malah mau meraba-raba. Baik, satu baris aja. Coba lagi ya, satu baris doang. Inna iddatu tati. Inna Ada itu inna. teh saya isim inna, Inna isim iddatu tati itu. menasobkan Isim inna bagus. Cakep. Isim. Ya, berarti Iya. menasobkan. Nasob ya. Betul. Inna iddata. Betul tuh ya. Inna iddata. Sesungguhnya jumlah. Inna iddata. Kenapa tak? Sekali lagi karena dia isim. Inna. Oke. Inna iddata asyuhuroriru. Jumlah bulan-bulan. Iddata syuhuroriru. Kenapa ribu? mudhaf ilaih ya. Cakep, karena dia mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Mudhafnya iddata. Mudhaf ilaihnya asyuhuri. Ingat, mudhaf ilaih dalam keadaan majrur. Tanda majrurnya di sini kasrah jelas. Iddata syuhuri. Bagus. Fi, ini nggak bisa via, nggak bisa fiu, nggak bisa via. Fi termasuk harf. Ini huruf jar dan dia mabni, nggak bisa berubah. Oke, fi. Hukmu mi. Kenapa mi? Karena majrur. Bagus, karena majrur didahului oleh huruf jar. Hukmi. Baik, satu lagi. Hukmillahu hahi. Hi. Kenapa hi? Hukum Allah. Hukum Allah. Berarti dua kata satu makna.
Mudhof ilaih, mudhof Mudhof ilaih. ilaih. Iya, mudhof ilaih. Jadi di sini ada mudhof ilaih ada dua nih, ada iddatash syuhuri dan hukmullahi, hukmillahi. Mudhof ilaihnya Allahi, yang pertama asyuhuri. Dua kata, satu makna, mudhof ilaih. Udah mulai terbiasa tuh mudhof ilaihnya. Alhamdulillah. Dah. Kalau dituntun begitu mungkin masih ada gambaran-gambaran, tapi kalau untuk jalan sendiri mah Ya, nanti untuk beberapa pertemuan masih dituntun. Nanti jalan sendirinya nanti aja Bu ya. aduh masih bingung. Alhamdulillah. Oke, ada nggak masukan supaya buku kita ini nih supaya besar begitu ya? Ya, masukan saya karena mungkin saya Paling- dari pertama itu Pak Ustadz. Jadi saya masih bingung karena mungkin pertama walaupun Pak Ustadz mungkin memberikan apa artinya tetap tapi kita sendiri selain dari di Ustadz dituntun tuh nggak bisa ngeraba-raba karena ini apa sih artinya, ini apa sih gitu. Kalau ada artinya barangkali agak besar mungkin kan kita bisa meraba-raba, oh ini teh ini gitu maksudnya gitu. Itu aja sih. Iya. Siap. Kalau artinya mungkin saya terjemahkan aja ya. Kenapa? Nanti saya terjemahkan sebelum kita menentukan ini rofa atau nasob atau jar atau jazm. Ya, tapi ini teh kecil Pak Ustadz, jadi saya menulisnya juga bingung. Iya, Pak, gimana caranya supaya kita memperbesar nih? Harus dicek ke buku aslinya. Saya nggak punya buku aslinya. Bisa aja sih di internet dicari. Ya, Cuma- paling enggak sih ini juga kan ada ya yang apa tuh namanya yang enggak sering ketemu. Ini kan juga sering ada yang sering ketemu, yang jarang ketemu ini yang suka rada-rada ini apa sih artinya gitu. Kalau yang sering-sering ketemu mungkin masih enggak terlalu ini. Ya, Barangkali itu aja sih kalau yang lainnya ya itu. baik. Makasih Bu Ambar. Cuman barangkali karena saya masih lupa-lupa Pak Ustadz yang tadi misal kalau jar majrur ininya begini, ininya gini, mudhof ilaih awalnya begini, akhirnya begini. Kayak tadi man'at, man'ut gitu. Paling itu aja sih, misal kenapa dia kasroh atau misalkan dia fathah nasob, misalkan ya keterangan atau catatan-catatan kecil yang untuk nginget aja sih sebetulnya, itu aja sih barangkali. Yang rangkuman kemarin dihapus ya, nggak jadi Pak Ustadz, biarkan saja. Jadi karena terlalu banyak gitu. Yang itu aja deh yang lagi dibahas aja. Yang inget-inget. Baik. Ada lagi? Kita offline kapan nih ya? 1 menit lagi deh sebelum kita akhiri, mau maghrib. Offline atau nanti kita bahas di grup ya? Ya, offline barangkali belum ya. Nanti mungkin Belum ya? dirembukan lagi dengan Ibu Ketua, Pak. Siap. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan, silahkan. Bu Putri barangkali, Bu Nur, Bu Umi, Bu Erna. Cukup? Cukup ya? Cukup, Ustaz. Baik, terima kasih kalau begitu Ibu-ibu yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Poinnya sabar dan sabar gitu ya. Terus kita akan tuntun, terus kita akan mengulang-ulang apa yang sudah kita lalui, terutama di materi-materi terutama menentukan harokat dari setiap huruf-huruf gundul ini, kata-kata gundul ini. Baik, terima kasih. Kita akhiri majelis kita sama-sama dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Pak Ustadz, boleh Subhanallah. aja Pak Ustadz ini. Boleh nggak? Ya, ya. Yang di halaman berikutnya ini teks tamyiz gimana nih Pak Ustadz? Ini kita cuman disuruh apa doang nih? Paling nggak mungkin cuman bisa lihat-lihat gitu? Halaman berikutnya ya? Ya. Ya, kita bahas di pekan depan deh. Oh gitu ya? Ya. Oh iya. Jadi belum ini ya, ini mah nggak bisa dipelajari dulu gitu ya, nggak bisa ya? Bisa saja, itu tentang mazid kok. Kita sudah pernah lalui tentang mazid. Oh mazid. Baik Pak Ustadz. Baik. Kalau tidak nggak apa-apa ya. Syukran Pak Ustadz. Doanya diteruskan. Afwan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. sama-sama semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu-ibu semua Ustaz. Bu Putri, makasih Bu Nina, makasih semuanya.